suatu peluang terjadinya penyimpangan dari perencanaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tidak satupun keputusan atau kejadian yang tidak memiliki resiko, baik sebagai perorangan maupun sebagai organisasi. Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai proses mengantisipasi, mencegah atau meminimalisir biaya, kerugian, atau masalah potensial bagi organisasi, partner, maupun konsumen terkait event itu sendiri. Identifikasi risiko dan bahaya. Tahapan identifikasi bahaya ada 6. Yang pertama, fire. Apakah ada bahan atau peralatan yang berpotensi menimbulkan api? Yang kedua, plan. Apakah letak tanaman atau peralatan lain terlalu tinggi atau miring? Yang ketiga, hazardous substance. Apakah ada zat-zat berbahaya, misalnya bensin? Dan yang keempat, electrical equipment. Apakah ada bahan atau peralatan yang berpotensi menimbulkan konslet listrik? Yang kelima, stocking. Apakah peralatan berat sudah dipasang dengan kondisi yang benar? Dan yang terakhir, temporary fencing. Apakah bahan pagar barikade kuat dan tidak mudah terobos? 2. Ukur dampak risiko dan bahaya. Setelah mengidentifikasi adanya kemungkinan risiko dan bahaya, selanjutnya pengelola event perlu untuk membentuk komit serta menyusun pedoman operasional SOP untuk mengelola risiko dan bahaya demi keamanan bersama. Hal ini diharapkan dapat membantu tim dapat memprioritaskan isu dan diperhatikan. Misalnya, dampak apa yang akan ditimbulkan dari risiko, bagaimana orang akan bereaksi terhadap risiko, bagaimana petunjuk teknis penanggulangan risiko, serta siapakah penanggung jawab yang ditunjuk bila terjadi risiko dan bahaya pada segmen tersebut. Sehubung dengan hal tersebut, seluruh staf harus sudah diberi pengarahan dan terlatih dalam menangani keadaan darurat serta mengetahui peran mereka masing-masing. Jika diperlukan, EO juga dapat menggunakan jasa konsultan untuk pelatihan-pelatihan khusus, terlebih jika event berskala besar dan melibatkan khalayak ramai. 3. Kelola risiko dan bahaya. Dalam pengelolaan risiko dan bahaya ada 6 tahap. Yang pertama, rencana eliminasi. Kedua, rencana substitusi. Ketiga, rencana isolasi. Keempat, kontrol teknis. Kelima, kontrol administratif. Dan yang terakhir, rencana darurat. Ada 3 contoh perencanaan pengelolaan risiko dan bahaya. Yang pertama, identifikasi cuaca hujan atau panas yang ekstrim. Ukuran dampak, terjadi masalah dengan antrian atau pengunjung saling berebut. Kontrol manajemen, memantau laporan cuaca secara berkala. Rencana darurat, menyediakan kebutuhan perlengkapan staf sesuai cuaca. Kemudian identifikasi kedua yaitu pengendalian massa. Ukuran dampak, kepadatan di pintu masuk karena keterlambatan transportasi. Kontrol manajemen, menyediakan pagar barikade untuk menghindari kemacetan. Rencana darurat, ada jalur tersendiri bagi pelanggan VIP maupun VVIP untuk mengurangi kepadatan di pintu masuk. Kemudian, identifikasi yang terakhir itu kesehatan dan keselamatan kerja. Ukuran dampak, biaya litigasi, publisitas yang buruk, dan denda. Kontrol manajemen, menggunakan subkontraktor berlisensi. Kemudian yang terakhir yaitu rencana darurat, membuat rencana tanggap darurat atau ERP, Emergency Response Plan. Terima kasih.